Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2022 misalnya. Katakanlah misalnya buku apa. Kemudian katakanlah misalnya saja untuk produk lainnya misalnya frosting di mana. Nah, itu menurut saya apakah perlu diungkapkan pada saat di proposal itu nanti, kalau tidak seperti apa penilaiannya, karena selama ini hanya di frosting nasional, frosting jurnal internasional terindeks Scopus, cuman begitu aja, sehingga seakan-akan tidak ada perencanaan yang matang dari peneliti. Itu yang mungkin perlu kita pertimbangkan juga. Jadi jangan kemudian bahwa masuk frosting di mananya tidak jelas, sehingga ini mungkin sebagai peneliti ada perencanaan. Demikian Prof. Dua aja. Baik, terima kasih Pak Bambang. Langsung ya, Bu Mike. Ya, langsung Prof. Iya, Pak Bambang ini reviewer senior di peneliti dari dulu. Jadi dia paham betul itu panduan sebelumnya. Sekarang beralih ke vokasi, jadi teman keliling juga dulu Pak Bambang. Sampai sekarang ya Pak. Ini Pak Bambang, Nun Sewu tadi itu yang saya sampaikan memang yang punya kita yang lama itu Pak. Yang baru mudah-mudahan sudah seperti yang sarannya Pak Bambang itu. Karena belum ada di sini tamasnya belum jadi, saya ambil yang di akademis yang lama yang kita gunakan dulu itu sebelum ini gitu loh Pak Bambang. Jadi belum disesuaikan dengan panduan vokasi edisi pertama itu. Jadi sehingga memang perlu penyesuaian, saya setuju, dan memang sudah dibuatkan tetapi sistemnya belum. Sehingga saya belum bisa ambil disiplin tamas. Ya nuwun, Bro. Oke, mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang Bapak pikirkan dan Bapak harapkan gitu ya. Tentang luaran benar sekali Pak. Jadi memang untuk luaran misalnya gini, jurnal ya. Di sistem itu dia menjanjikan sebuah jurnal internasional. Yang pertama disebutkan di situ adalah nama jurnalnya. Yang kedua adalah statusnya, apakah nanti submitted, accepted, publish, dan kualitas jurnalnya. Memang dari awal sudah di state gitu, di sistem, sudah diminta ditulis di sistem. Karena apa? Karena itu penting. Ini bagus pertanyaan saran dari Pak Bambang. Karena itu nanti berhubungan dengan kita menilai proposal. Misalnya begini, seseorang di dalam sistem pada saat mengisi aplikasi di Simlit Tamas menjanjikan bahwa dia akan menjanjikan satu jurnal internasional Q1, gitu ya. Nama jurnalnya ini dengan status di akhir tahun accepted, nah, gitu kan. Nanti di sistem pada saat kita mereview, pertanyaannya adalah kualitas luaran yang dijanjikan. Kalau kita lihat baca dari situ, Q1, wah luar biasa, pasti kualitasnya bagus. Tapi tunggu Bapak Ibu, jangan klik bagus dulu. Kembali dulu ke tujuan, kembali dulu ke metode. Apakah dengan tujuan seperti itu dan dengan metode yang ada layak mendapatkan data yang bisa masuk ke Q1? Di situ peran reviewernya. Jadi matur nuwun Pak Bambang ini selaku reviewer senior nih jeli melihatnya ini. Jadi Bapak Ibu, pada saat mereview adalah korelasinya pertanyaan yang harus kita klik dengan statement luaran yang dijanjikan dan kelayakan yang ada di dalam proposal. Sehingga pada saat menilai kita bisa lebih mendekati hasil yang atau real yang sebenarnya. Sebab kalau hanya kita berpatokan kepada janji Q1, pastilah nilainya paling tinggi. Tetapi kalau kita lihat di metode, kita lihat di tujuan, itu meragukan kita, tentunya turun sedikit ya dari nilai yang dari variasi nilai 4 item tadi yang diberikan ke kita untuk mengkliknya. Ngaten Pak Bambang, matur nuwun. Saya pikir jelas sekali. Terima kasih juga pada Pak Bambang Jatiko ya Pak ya. Monggo berikutnya ini Prof, saya ambil dari chatting satu ya Prof ya, sebelum ke ini pertanyaan yang lainnya. Dari chatting ini tanya Prof, kalau misalnya dalam capaian itu belum diisi pengusul, tapi di uraian proposal poin indikator capaian terukur sudah disebutkan. Nah, kira-kira sebagai reviewer bagaimana Prof?
kita menilainya dari hasil yang diperoleh oleh peneliti tersebut? Dalam capaian maksudnya itu dalam lembar identitas tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Kalau dilihat di sini dalam usulan proposal, ya luaran ini ibu siapa sih ini yang bertanya? Oh, Bapak Juali Ketut Gede. Ada Pak Ketut Gede di sini? Prof. Ada, Prof. Monggo. Silakan. Pak Gede, ya. Biar lebih jelas. Selamat siang, Prof. Maksudnya begini, siang. Dalam kita menilai sebuah proposal, itu kan biasanya di tabel di luaran, di identitas proposal itu diisi luarnya apa, targetnya apa. Nah, kemudian di situ dikosong, lupa ngisi barangkali. Nah, tetapi di uraian di metodologi itu sudah disebutkan pada tahun pertama luarnya mungkin jurnal internasional, jurnal dan seterusnya. Itu bagaimana, Prof? Nah, biasanya kalau identitas tidak diisi, dia nggak muncul di sistem pertanyaannya, Pak. Tapi kemungkinan terjadi, dia tulis di lembar identitas, di bawah tidak ada. Itu muncul di sistem. Nah, kita perlu mendalami itu. Apakah yang dijanjikan di sistem itu, yang ada di lembar pertanyaan yang harus kita jawab itu, bisa dicapai atau tidak dicapai di dalam latar belakang, tujuan, dan metode. Tapi kalau sebalik seperti kata Bapak tadi, dia kosong di lembar identitas, biasanya dia tidak bisa simpan. Karena kuncinya di situ. Gitu, Pak. Ya? Ininya pasti lengkap ya, Prof ya? Ya. Cuman biasanya ada di lembar identitas, di uraian tidak ada. Di ringkasan nggak muncul. Atau yang sering muncul itu Pak Gede, itu luaran yang di ringkasan beda, di latar belakang beda lagi, di metode lagi. Nah, itu biasanya proposalnya copy paste dari mana-mana itu. Disatukan. Nah, di situ Bapak ambil kesimpulan sebagai seorang pakar mengasih nilainya. Gitu. Lupa ngedit ya, Prof. Iya. Iya. Gitu ya, Pak. Pak Ketut G. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian berikutnya satu lagi mungkin waktunya masih cukup, Ibu Diah Permata, silakan. Pak Muhammad ya, maaf, Pak Muhammad silakan. Ya, terima kasih, Bu. Begini, Prof. Mungkin bisa dibantu kita reviewer bagaimana cara mendeteksi potensi ketercapaian luaran, karena di dalam instrumen itu kok belum ada alat ukur kuantitatif untuk itu. Ya, potensi ketercapaian luaran. Tadi pada lembar identitas dia tuliskan luaran yang dijanjikan, gitu Pak ya. Misalnya yang lebih mudah saja, kalau produk agak ribet, jurnal internasional reputasi ya, misalnya gitu ya. Terus kita lihat di tujuan. Oh ya, dia tujuannya untuk jurnal internasional bereputasi dengan status di lembar identitas accepted, gitu ya, accepted statusnya. Terus kita lihat ke metode. Metode kita di situ ada instrumen, ada segala macam, dan kita lihat ke jadwal. Metode, jadwal, anggaran itu karena yang kita review adalah bidang yang tidak jauh dengan kita bisa memperkirakan itu, Bang. Ini realistis atau tidak realistis. Misalnya bidang saya, misalnya dia mengekstrak sesuatu senyawa menggunakan instrumen IR, NMR, maspek dan segala macam, dan dia sebutkan maspek dia akan pakai dari LIPI dan segala macam. Selaku peneliti yang memang setiap hari berkecimpung di situ, kita bisa perkirakan ketercapaian atau tidak. Nah, kecuali misalnya yang berhubungan dengan alam ya Pak ya. Saya pernah ketemu seorang peneliti untuk memijahkan ikan langka. Ikan langka. Nah, dia akan mencari induk ikan itu dari alam. Nah, suatu hari memang ketemu, induk ikan itu tidak dapat, Pak. Dapat 1 ekor sampai di lab mati. Itu namanya keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Atau orang peneliti buah yang bermusim, sehingga pada saat pendanaan muncul, musimnya nggak ada.
Nah itu